Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Ibu Mila. Alhamdulillah, ini kegiatan hari libur. Sekarang kita sudah libur semester ya. Ini kita lihat krucil-krucil sedang mengeksplorasi ruangan kelas. Masya Allah, tabarakallah. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang handphone nih. Siapa nih mamak-mamak yang enggak mau repot sama anaknya? Terus anaknya dikasih deh handphone. Habis itu mamanya bisa ngapain aja? Anaknya main handphone. Nah, yang kayak begini harus kita basmi karena handphone itu banyak dampak buruknya ya. Kebetulan kemarin juga habis dapat materi ini Bu Mila. Materinya tentang bagaimana mengatasi anak yang kecanduan handphone. Caranya yaitu, oh iya ini mohon maaf ya sambil nyimpen bahan kuliah. Kebetulan aku mahasiswa semester 7 PG PAUD. Hari ini walaupun libur tetap kita ngilmu dengan niat mudah-mudahan hidup kita yang cuma sedikit ini Allah beri derajat setinggi-tingginya, karena sudah menjadi apa ya, maksudnya gini, hadis Rasulullah, bukan, ayat Al-Quran aku kutip seperti ini, katanya bunyi artinya bahwa orang yang berilmu itu ditinggikan derajatnya. Nah, kita kan tugasnya itu cuma menuntut berproses, menuntut ilmu. Jadi kalau masalah hasil kita nggak usah pikirkan, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sabar tidak untuk berproses, karena Allah tidak pernah melihat hasil akhir. Allah hanya melihat proses. Maukah dia bersabar? Oke, siapa nih di sini yang masih berstatus mahasiswa? Tetap semangat. Aku kebetulan S1-nya itu usia 35 tahun baru aku mendaftar, tapi tidak ada kata terlambat. Insya Allah aku berniat nanti ingin mendirikan, sekarang kan baru PAUD sama diniyah, besok pasti bisa memiliki lembaga tinggi yaitu Universitas Baitur Rahman. Insya Allah aku yakin pasti aku bisa. Oke, lanjut lagi. Ini videonya aku simpen supaya kebetulan ini semester 7 aku mau pengajuan proposal skripsi. Jadi teman-teman sambil nyimak video aku, mudah-mudahan membantu aku juga untuk menyimpan file ini supaya besok aku ada panduannya di sini ya. Oh iya, balik tadi tips kita untuk mengatasi kecanduan handphone pada anak. Sebenarnya anak itu kan dunianya bermain ya, dan dia itu lebih baik bermain secara fisik yaitu bergerak. Tapi kalau di handphone kan cuman mata sama jari jempol aja, sedangkan fisiknya tidak bergerak. Nah, itu memiliki dampak tidak baik untuk perkembangan motoriknya. Jadi mau tidak mau mama harus repot. Misalnya anak sudah kecanduan HP, beberapa waktu harus dengerin jeda sedikit. Pak suami mengingatkan waktu maghrib. Kebetulan aku lagi nggak sholat, jadi isi dubbing ini aja. Mudah-mudahan digantikan juga ibadah yang biasa aku kerjakan sekarang sedang tidak dikerjakan. Mudah-mudahan dengan share ini mendapat tetap manfaatnya. Oh iya teman-teman, bagi yang belum di klik tombol subscribe-nya, ayo dong mainkan jarinya. Insya Allah satu kali klik teman-teman mempunyai saham setiap kebaikan yang aku sampaikan. Terima kasih ya bagi yang udah subscribe. Bagi yang belum, ayo dibantu Bu Mila untuk berkembang channelnya ya. Ayo lanjut lagi ya.
Jadi kalau dia udah si anak itu udah kecanduan, mendingan kita itu siap-siap telinga dan sabar mendengarkan tantrumnya selama beberapa waktu. Biasanya kalau mama ini mau bertahan untuk mendengarkan anak menangis, merengek minta HP, nanti anak juga akan capek. Jadi kita jangan mau kalah dengan tangisannya. Kalau kita mau bersabar, ingat nangis itu, aku pernah punya tetangga tuh bayinya tuh nangis. Ternyata itu bagian dari gangguan. Nah, ternyata kalau anak nangis enggak, tetapi dia malah berolahraga pelan ternyata. Jadi kalau selama nangisnya itu apa ya, kita sabar dengarnya. Bahkan ada orang-orang di mana yang tidak dikaruniai anak malah itu kan tuh dengan tangisan anak. Jadi kita bersyukur kalau anak tantrum biarkan aja, insya Allah aman kok. Selama dia tidak melukai dia, kita akan dapat di tangisannya itu dan lihat. Jadi kalau anak sudah minta HP, mamanya tahan harga gitu, mau dikendalikan sama kita mengingatkan karena anak paham apa yang harus diambil sama dia. Jadi orang tua lah yang harus mengendalikannya. Bahwa anak itu di handphone banyak juga sih apa tuh channel-channel bagus tentang agama dalam versi kartun, itu bagus banget buat mereka. Tapi itu batasi. Nah, jadi pemberian HP kepada anak itu harus dibatasi waktunya dan kan diawasi sama kita. Yang saya anak itu mau HP itu kan iblis juga pasti dong tanam saham di situ supaya anak kita terjerat oleh pengaruh-pengaruhnya, dibisikin deh untuk buka ini buka itu, akhir kebelas HP itu. Aduh, sekarang seperti on shop itu aku lihatnya banyak sekali gambar-gambar yang tidak mendidik tuh. Kalau anak-anak sudah terpapar dengan gambar seperti itu, ada kasus barunya dulu itu narkotika dan obatan terlarang. Nah, kalau sekarang narkolema, narkotika lewat mata. Loh, kok bisa narkotika lewat mata? Iya, ternyata narkotik itu bukan itu yang sapu-sapu atau manja, tapi narkotika itu juga bisa berupa tontonan buruk. Dimana setelah nonton yang seperti itu anak ingin tahu, lalu dia mencari karena kan dia sedang masanya ingin mengetahui segala hal. Dia akan mencari tahu, lah dari tahu dia akan membuat dia mendapatkan apa yang dia ingin, apalagi kalau yang buruk-buruk ya. Nah, makanya kita harus hati-hati. Ini dosen aku kelihatan gelap banget. Kita lanjut ya. Jadi hati-hati, anak-anak sudah terkena video-video yang seperti itu, maka otaknya akan mengeluarkan hormon ketagihan. Setelah hormon ketagihan itu keluar, dia akan merasa terus ketagihan dan ketagihan. Hormonnya aku lupa apa gitu ya, pernah dibahas tuh di channelnya Dr. Aisyah Dahlan, boleh dicari-cari di sana. Aku juga banyak banget referensi dari beliau sehingga bisa mengendalikan berbagai hal lah, mengurangi keburukan-keburukan kita gitu. Nah, ketika hormon itu keluar, dia akan membanjiri bagian otak yang lain sehingga otak itu kelamaan akan kebanjiran hingga rusak. Ada satu bagian yaitu namanya kelenjar pituitary kalau nggak salah. Mudah-mudahan ini ingatan aku. Jadi kalau kelenjar ini sudah dibanjiri oleh hormon-hormon tadi, maka hormon ini tidak akan berfungsi lagi. Hormon itu kelenjar pituitary maksudnya ya, kelenjar pituitary itu adalah yang membedakan antara manusia dan hewan. Ketika dia sudah rusak, maka si manusia tersebut akan hancur akhlaknya, sehancur-hancurnya, bahkan lebih daripada hewan. Naudzubillah min dzalik ya, mams. Jadi kita sebagai orang tua itu memang harus terus belajar, apalagi tantangan digitalisasi yang sekarang tanpa batas. Jadi jangan pernah berpikir bahwa handphone itu wajib loh dikasih ke anak, karena memang sudah masanya. Tidak juga seperti itu, seperti kendaraan itu
boleh dikendarai di jalanan umum ketika usianya sudah mencapai 17 tahun kan, dia baru bisa mendapatkan SIM. Karena usia itu dia bisa memilih ini baik, ini buruk, dan sudah berfungsi dengan baik akalnya. Makanya handphone juga sama, jadi sebelum usianya dewasa, apalagi sebelum pengetahuannya bertambah, kita harus mengawasi penggunaan handphone pada anak-anak kita, dan terutama ketika dia sekolah kita harus lihat siapa teman-teman gaulnya. Dia mams memilih sekolah yang beragama, teman-teman kita pun sangat orang tua ya, misalnya ingin anaknya lebih lakukan misalnya gitu, jadi kita membuat role gitu ya, itu satu lingkungan baik untuk anak maksudnya. Oke, sekian banyak ngobrol, mudah-mudahan tadi dipahami, dan ini juga yang buat aku pribadi itu sama kita mau belajar. Makanya ada satu ungkapan mengatakan bahwa menuntutmu itu dari buayan sampai diangkat, karena setiap masa pasti berbeda. Jadi kita harus terus belajar dan belajar mengembangkan potensi akal kita supaya kita bisa mengatasi tantangan-tantangan terjadi baik terhadap diri kita pribadi, keluarga kita, ataupun masyarakat yang lebih luas. Oke, walaupun ibu rumah tangga aja, nggak masa belajar itu nggak melihat status apakah dia sudah menikah atau belum, apakah dia sudah berkeluarga atau belum. Pokoknya selama dia masih berpas, terus belajar dan belajar. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih yang udah ngedengerin. Mudah-mudahan yang kita lakukan tiap menitnya itu menuju kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan itu mendatangkan keberkahan-keberkahan di dalam hidup kita, terutama generasi setelah kita nanti. Kita berkontribusi apapun yang kita bisa untuk kemajuan generasi yang akan datang, karena walaupun bagaimana hari ini adanya kita dan nanti kita meninggalkan keturunan kita, kita berharap anak-anak kita tetap dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa menulis ya boleh ditulis di kolom apapun, entah itu di WhatsApp atau di FB atau di IG. Papa terakhir aku tutup nih dengan makan weekend di depan rumah sama my darling and my bestie, itu ada dua tuh, Hafidah dan Dea Khairunisa. Terima kasih ya buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini disesuaikan ininya. Kita belajar dulu ya ke untuk awal. Apa sih kak kalau diajak moto begitu baik? Iya, ntar pikiran gak ada fotonya dia marah. Ya kita berdua doang ya bu ya. Kita bertiga doang. Ya udah,